Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Tuton. Perkenalkan, nama saya Ade Sampurja. Ya, saya dari UT Surakarta. Ya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana di tugas praktikum 2 di mata kuliah keamanan jaringan, yaitu membuat sebuah keamanan jaringan praktikum konfigurasi NAT overload. Dan untuk soal nomor 2 adalah praktikum konfigurasi VPN set to set. Ya, kali ini saya akan menjelaskan dulu untuk soal nomor 1, yaitu tentang konfigurasi NAT overload. Ya, langsung saja. Sesuai di panduan, ya di sini kami sudah mendownload untuk bahan praktikumnya, yaitu NAT.pkt yang sudah kami download. Yang tampilannya adalah seperti ini. Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu Tuton. Yang pertama yang kita lakukan adalah saya akan menambahkan sebuah penjelasan di sini ya, IP untuk mempermudah praktikum ya. Dan juga baik di IP 30.1 ya, ini adalah untuk di device PC0 dan PC1 ini otomatis nanti IP-nya adalah 30. Di sini adalah 30.5, untuk yang di sini di PC1 adalah 30.6. Sedangkan di sini di device PC2 sampai PC4 ini adalah dengan IP 10.1. Otomatis di sini untuk IP di PC2 3 dan 4 nanti adalah 10. Nah, di sini 10.5, 10.6 dan 10.7. Sedangkan untuk serial pada router 1 ini adalah 50.1, dan untuk IP di web server ini adalah 20.5, dan di FTP server adalah 20.10. Oke, langsung saja teman. Langkah yang pertama adalah kita harus menambahkan ya sebuah Ethernet pada setiap router ya. Kita matikan dulu satu, kemudian kita nyalakan ya. Kemudian sama di router 2 juga kita matikan dulu, kemudian tambahkan Ethernet ya, kemudian kita nyalakan lagi. Nah, kita tunggu prosesnya ya. Kalau merah ini artinya tidak terhubung ya, kalau oranye ini artinya adalah menghubungkan, dan hijau ini adalah terhubung. Nah, kita tunggu prosesnya ya sampai dia berwarna hijau ya. Kalau hijau nanti artinya adalah dia sudah terhubung. Kita tunggu saja prosesnya sampai berwarna hijau. Nah, seperti ini ya. Di router 1 ini sudah terhubung dengan berwarna hijau. Kita tunggu untuk yang router 2. Nah, hijau. Nah, ini artinya sudah terhubung. Kita tes ya. Selanjutnya adalah kita tes pada device atau komputer. Yang pertama adalah ke web server ya. Kita tes dulu apakah dia sudah terhubung, baik nanti di device di PC0 dan PC1 maupun di PC2 sampai PC4. Oke, kita masuk ke desktop di PC1, kemudian di web server juga ya, seperti ini. Masuk ke desktop, kemudian masuk ke ini ya. Kemudian kita di PC0 ya, kita tes dulu ke PC0. Ini masuk ke web browser, kita ketikkan IP pada web servernya tadi ya, 168.20.5. Kita go. Nah, kita langsung cek saja kepada web server dengan mengetikkan net start. Nah, seperti ini. Maka dengan status seperti ini ya, di PC 0 dengan IP 30.5 ini sudah terhubung ya. Selanjutnya kita cek juga untuk PC dengan IP 10.1. Di salah satunya adalah kita contohkan di PC2 ya, PC2. Masuk ke desktop, kemudian ke web browser, ketikkan IP-nya 192.168.20.5. Kita go juga. Nah, seperti ini. Artinya kalau seperti ini adalah dia sudah terhubung. Kita cek ya, 10.5. Nah, seperti ini ya.
Jadi kalau dia statusnya adalah welcome to web server, maka dia terhubung ya. Kalau request timeout ya, maka dia tidak terhubung ya. Dengan PC 2 dengan IP 10.5 maka dia sudah terhubung. Ya, selanjutnya kita cek juga untuk di FTP servernya apakah dia sudah terhubung dengan device di PC 0 dan PC 1 dan PC 2 sampai PC 4. Ya, kita buka dulu untuk FTP servernya, masuk ke desktop ya, seperti ini. Nah, kita buka juga untuk PC, kita coba PC 1 saja. PC 1 apakah dia sudah terhubung, karena tadi sudah mencoba di PC 0. Masuk ke desktop ya, kemudian kita masuknya ke command prompt ya, karena kita akan mengecek FTP servernya. Masukkan alamat IP pada FTP server dengan mengetikkan 2010 ya, seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan ya username yang sudah ada di panduan ya. Di panduan itu untuk username adalah siswa 1 ya, dengan password UT ya. Ini untuk password dia tidak muncul ya, tapi ketika kita enter maka dia akan sudah otomatis masuk. Kita ketikkan start. Nah, seperti ini ya. Di PC 1 ya dengan IP 30.6 dia sudah terhubung ke FTP server ya. Selanjutnya kita cek juga di PC 3 ya, dengan IP 10.1 dia apakah juga sudah terhubung ke FTP server. Nah, seperti ini. Kita masuk ke command prompt, sama ketikkan FTP 192.168.20.10. Ini untuk IP di FTP server. Di enter ya, kita ketikkan sama ya. Untuk passwordnya adalah username-nya adalah siswa 1 dengan password UT. Nah, seperti ini sudah terhubung. Kita cek di FTP servernya. Nah, seperti ini ya. Ya, di PC 3 dengan IP 10.6 ya, dia sudah terhubung juga dengan FTP server. Artinya ini koneksinya sudah berhasil. Nah, selanjutnya adalah PR-nya ya. PR-nya ini adalah bagaimana device di sini ya, baik di PC 0 maupun PC 1, PC 2 sampai PC 4, dia bisa terhubung. Tadi kan sudah terhubung, tetapi web server dan FTP server ini tidak mengenali IP ya, tidak mengenali IP dari device di sini ya. Caranya seperti apa ya, nanti kita coba ya. Caranya adalah kita masuk ke panduan dulu ya, masuk panduan. Nah, seperti ini. Untuk konfigurasinya adalah kita masuk ke router 1 ya, kemudian masuk ke CLI. Nah, kita enter terlebih dahulu. Nah, kita masukkan ya sintaksnya, ketikkan N. Konfigurasinya adalah const seperti ini. Nah, kita masukkan interval ya di F0 seperti ini. Kita enter, kemudian IP, masukkan IP net insert seperti ini. Kita enter, kemudian masuk lagi di interval F0/1, masukkan IP net insert seperti ini. Nah, kita masukkan lagi interval ya pada routernya S0 S1 S0 seperti ini. Kemudian ini yang perlu kita cermati adalah IP outside. Nah, seperti ini ya, outside. Kemudian kita exit ya. Kemudian masuk ke access list ya. Access list itu permit, masukkan IP-nya ya, IP untuk. Nah, ini teman-teman yang perlu kita pelajari, bahwa untuk IP ketika kita ingin itu IP 30.1 atau 10.1 yang nanti tidak bisa dikenali oleh host.
maka di sini adalah settingannya. Nah, dicontohkan di sini adalah 10.0. Berarti nanti otomatis dengan IP 10.1 itu host atau web server dan FTP server itu tidak akan mengenali alamat IP dari IP di 10.1. Nah, kita coba ini 255, kemudian kita enter. Nah, ini adalah settingannya IP net inside show list 1, masukkan intervalnya di router 1 tadi, kemudian overload seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita exit saja seperti ini, kita close. Nah, sekarang adalah langkah selanjutnya adalah kita uji coba ya. Setelah kita masukkan konfigurasi, kita uji coba apakah di IP 30.1 ini masih terkenal, atau di web server ini adalah masih mengenali di IP 30.1, dan juga di 10.1 ini apakah di web server dan FTP server ini masih bisa mengenali. Kita coba cek. Kita masuk ke web server terlebih dahulu ya, PC 0 sebagai contoh ya, sebagai contoh. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke web server, masuk ke web browser seperti ini. Nah, sama langkahnya, kita ketikkan 192.168 untuk mengeceknya ya, 20.5 seperti ini. Kita go. Nah, sudah terhubung. Kita cek. Nah, apakah di IP 30.1 ini masih terbaca? Nah, di sini ya, di IP 30.1 yang atasnya ini masih terbaca ya, masih terbaca pada web server. Nah, kita lihat perbedaannya di IP 10.1 di PC nomor 2 ya, PC nomor 2 kita coba. Nah, 192.168 ini untuk alamat web servernya ya. Masuk web server, kita go, sudah terhubung. Kemudian kita cek ke desktop seperti ini. Nah, ini teman-teman yang perlu kita perhatikan ya. Di sini ya, web server membaca ya, mengenali PC2 ini dengan IP 192.168.50.1. Padahal ini adalah bukan IP dari PC nomor 2. Kita cek. Nah, IP PC nomor 2 ini adalah 10.5. Kenapa di sini dikenali 50.1? Nah, padahal untuk IP 50.1 ini adalah serial pada router 1 ya, serial pada router 150.1. Artinya untuk konfigurasi NAT overload ya, ini berhasil pada IP 10.1 dengan device di komputer 2, 3 dan 4. Oke, selanjutnya adalah kita cek juga di FTP servernya ya, sama dengan web server ya. Kita coba di PC 1 dulu, di IP 30.1, masuk ke FTP server seperti ini. Kita masuk ke command prompt ya, kita exit terlebih dahulu ya. Seperti ini. Kita masuk ke PC 0 saja untuk sebagai contoh ya, sebagai contoh. Nah, ini ya, masuk ke PC 0 ini sebagai contoh, apakah dia sudah terhubung dengan FTP server ya. FTP 192.168.20.10 untuk alamat FTP servernya. Kita enter, masukkan siswa 1 dengan password PT. Nah, sudah terkoneksi, masuk dengan cek desktop seperti ini. Nah ya, oke. Pada PC 0 ya, PC 0 dengan IP 30.5 ini masih terbaca ya, masih terbaca pada FTP server. Nah,
Kemudian kita coba juga di PC nomor 4 misalnya. Nah, kita coba di PC nomor 4 ya, untuk bisa dikoneksikan ke FTP server dengan mengetikkan FTP 192.168.20.10. Kita enter, masukkan username, masukkan password. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketikkan start. Nah, ya, ini perlu kita perhatikan bahwa FTP server ya mengenali PC 4 ya, memiliki alamat atau host ya, memiliki alamat IP 50.1. Padahal untuk PC 4 ini IP-nya adalah 10.7. Nah, sedangkan FTP server dia mengenalinya adalah dengan IP 50.1. Padahal sudah kita jelaskan tadi adalah 50.1 ini adalah serial pada router 1. Artinya apa? Artinya bahwa untuk device atau komputer dengan IP di 10.1 di sini ini tidak dikenali oleh web server maupun FTP server. Nah, dengan kesimpulan bahwa hasil praktikum ini untuk NAT overload ini sudah berhasil ya. Seperti itu teman-teman untuk tugas nomor 1 yang dapat saya jelaskan ya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.